Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Budi Haryadi SPD, SD, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Lubu, serta peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dalam seminar pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yaitu susunan acara definisi penyebab pemahaman budaya positif di SD Negeri Lubu. Yang pertama berdoa, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata sambutan, serta dari kepala sekolah sekaligus membuka acara penyebaran pemahaman positif yang akan disampaikan oleh Ibu Idayani SPD selaku calon guru penerang angkatan 9 tahun 2023. Untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan inti pemahaman materi, diskusi, serta acara penutup, yaitu ditutup oleh kepala sekolah dan ramah kami. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam acara yang pertama, berdoa, dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Melalui ini, Bapak Ibu, dengan izin Bapak Ibu yang hadir saat ini dan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini saya nyatakan dimulai. Demikian yang dapat sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Bapak Ibu ya. Slide pertama Bu.
keempat selaku guru penggerak angkatan 9. Nama sudah diketahui. Nah, selanjutnya rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, di mana pemahaman budaya positif yang saya dapat dari materi guru penggerak ini yang pertama, budaya positif itu dapat menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, juga menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini prinsip-prinsip nilai kebajikan universal. Karena menciptakan budaya positif melewati keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan universal tadi itu tidak dan kapan acara ini bisa berjalan dengan baik. Melalui ini Bapak Ibu, dengan izin Bapak Ibu yang hadir saat ini dan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan ini saya nyatakan dimulai. Demikian yang dapat sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Diani untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan banyak terima kasih, di mana pemahaman budaya positif yang saya dapat dari materi guru penggerak ini yang pertama, yang saya pahami, budaya positif itu dapat menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, juga menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini prinsip-prinsip nilai kebajikan universal. Karena menciptakan budaya positif melewati keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan universal tadi itu tetapi umum, seperti yang dicapai profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka kita pada saat ini yang sedang dilaksanakan dan diterapkan oleh Dinas Pendidikan kita. Dan juga budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif itu dapat meningkatkan yang pertama dari kesadaran siswa, yang kedua siswanya bergerak aktif, yang ketiga berpusat pada murid, yang keempat membentuk karakter positif. Di mana penyebaran budaya positif ini akan mengarah ke arah yang positif. Ini juga mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang melihat kebutuhan anak dalam mencapai target pembelajarannya. Makanya di dalam kurikulum merdeka itu tidak ada istilahnya tidak naik kelas. Jadi sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Misalnya anak itu tidak bisa membaca sampai kelas berapa, tetapi kita mengikuti perkembangan anak ketika dalam fase yang anak itu bisa membaca meskipun dalam pencapaian tersebut tidak banyak, tidak seperti harus bisa, tetapi dari bisa mengeja dia sudah bisa membaca meskipun terbata-bata. Itu sudah ada peningkatannya. Itu maksudnya berpusat pada murid. Lanjut dulu. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa yang tadi dan bergerak aktif, berpusat pada murid, dapat membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan
kesepakatan antara guru dan siswa agar guru dan siswa dalam kesepakatan itu dapat lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan keyakinan kelas tadi. Nah, ini konsep ini dari budaya positif. Ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma belajar itu yang tadi bisa sampaikan diferensiasi. Perlu perubahan mindset kita sebagai seorang guru untuk mengubah cara kita dalam pembelajaran, melihat kebutuhan murid bukan berdasarkan target harus sampai sekian, anak harus sekian, tetapi kita melihat perkembangan dari anak tersebut. Itu perubahan paradigma belajar. Habis itu posisi kontrol, solidaritas atau nilai kasih sayang terhadap adiknya. Hal tersebut yang kita angkat dan kita bimbing anak itu agar lebih menonjol lagi, tetapi tidak ke hal yang negatifnya. Intinya teori kontrol ini mengangkat hal-hal yang baik itu memandang teman sejawat, baik itu memandang anak-anak, masalah apapun yang ada yang menurut kita sebagai manusia itu hal yang tidak baik. Sebisa mungkin kita melihat sisi mana yang terbaik dari masalah tersebut. Lanjutnya, Bu. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini pernyataan-pernyataan yang sering terjadi dan ada, seperti stimulus respon, realitas kebutuhan kita manusia itu sama, tetapi teori kontrolnya mengatakan apa, Bapak Ibu? Kita berbeda. Itu salah satu teori kontrol agar kita bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam kenyataannya, untuk hal ini saya akan membuat praktek, Bapak Ibu. Saya coba pada Bapak Ibu, coba genggam tangan Bapak Ibu, genggam sekuatnya. Nah, misalnya kita lihat 1, 2 orang ya. Coba tangan Pak Reni digenggam. Saya lihat Putri coba rayu Pak Reni. Caci kaki Pak Reni sampai Pak Reni mau membuka tangannya atau disogok apa saja. Silakan. Coba. Atau yang lain boleh. Yang lain ikut lawan dengan Pak Sumen atau Ropi. Ibu dengan Kuria. Boleh. Coba. Kita dipraktikkan dulu. Ini tentang teori kontrol. Tentang teori kontrol, ketika tangan kita digenggam, memang ada instruksi dari saya, tetapi mengontrol semua itu ketika Bapak Ibu tidak mau, apalah daya saya. Tetapi ketika Bapak Ibu mau menggenggam atau membuka itu, dari mana Bapak Ibu? Dari mana itu kontrolnya? Dari saya atau dari teman atau dari diri sendiri? Gimana? Dari diri sendiri. Nah, itu budaya positif itu dari diri sendiri. Semua kontrol yang baik dan tidak baik itu adalah semua dari diri kita sendiri. Lanjut dulu. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Lanjut, Bu. Ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita capai di dalam pembelajaran. Nilai-nilai ini nilai-nilai yang universal, tidak menyangkut dalam, tapi ini bersifat umum dan tidak menyangkut. Apabila kita beriman dan bertakwa
berakhlak mulia. Seperti itu pencapaian profil pelajar Pancasila yang di tengah itu bahasa Inggrisnya prima sebagai PYP dari orang tua untuk membentuk budaya positif terhadap anaknya. Di sana life skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Tidak heran kalau ketemu saya kalau di TGP, tidak heran kalau ketemu orang-orang itu selalu mengangkat hal-hal yang baik. Jadi diharapkan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mengangkat budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan dan lebih lagi untuk menyebarkan kepada teman yang lain. Lanjut Bu. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau tidak salah. Nah itu kebutuhan dasar sana ada itu. Nah, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan itu yang kita miliki, yang kita butuhkan semua manusia. Dan dari semua tingkah laku manusia, baik itu yang baik yang tidak baik, itu memiliki tujuan dan motivasi, Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol dulu. Ini saya kemarin ditanya, Ibu selama ini jadi guru, gimana posisi kontrol Ibu sebagai guru untuk mengontrol murid? Saya menjawab, penghukuman dan menjadi teman, itu saya. Nah, kalau penghukuman itu tidak berencana, Bapak Ibu, tetapi langsung ketika anak tersebut melanggar, kita langsung satu arah. Ada 5 posisi kontrolnya. Dari antara ini ada yang menurut kami yang baik, Bapak Ibu, seperti membuat merasa bersalah, ini juga sering kita lakukan. Lanjut Bu, ada lagi selainnya. Nah, ini hukuman konsekuensi yang sering kita lakukan. Kalau hukuman tidak terencana, konvensi terencana, disepakati, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi anak. Restitusi ini masuk dalam manajer. Kita menstabilkan kondisi anak tadi yang terpuruk menjadi dapat lagi membangun mentalnya sehingga lebih baik. Lanjut Bu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera selama 1 jam, apa itu di bawahnya katanya Bapak Ibu? Ya, menghukum. Habis itu berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu kalau selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini contoh dari membuat rasa bersalah tadi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini yang restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki? Itu restitusi dari manajer yang terbaik tadi. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi. Sehingga anak-anak bisa mengambil posisi kontrol dalam dirinya, sehingga dia dapat melakukannya sesuai apa yang dia ajukan. Lanjutnya, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi saya kecewa sekali sama kamu itu membuat rasa bersalah. Ketika kita sering biasanya, aduh, nak kamu ini kecewa ibu sama kamu, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa, aduh kasihan ibu itu karena saya, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini keyakinan kelas tadi. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas
dilaksanakan, disepakati, melewati kesepakatan tadi, guru dengan murid membuat kesepakatan dan dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan kemauan murid dan guru. Kita hanya membimbing anak-anak. Ketika mereka melaksanakan itu, mereka akan lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, yang pertama bersifat abstrak, tidak kelihatan kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan kelihatan, itu yang bedanya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, peraturan kelas itu kelihatan. Habis itu berupa pernyataan yang universal, menyeluruh. Sedikit saja agar mudah diingat, dan peraturan itu tidak panjang, tetapi dia sedikit agar mudah dipahami dan diingat oleh murid-murid. Yang sudah saya laksanakan kepada anak-anak murid yang saya aku, kamu memiliki keyakinan setiap ketemu ibu bapak guru siapapun, kamu harus menunjukkan nilai diri. Tapi tidak, saya lihat setiap hari ada perubahan terhadap anak-anak, dan mereka lebih berkarakter dan lebih berhamba. Ketika kita berhamba kepada murid-murid itu berhamba terhadap kita. Masih Bu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Ini disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolahnya. Semua warga sekolah, warga kelas itu wajib untuk melakukan hal tersebut karena sudah melewati kesepakatan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu hanya wali kelas dengan muridnya, tetapi kalau dalam lingkungan kelas wajib semua warga sekolah, baik itu murid. Biasanya kita melaksanakannya, kalau pengalaman saya Bapak Ibu, itu hanya guru saja, seperti buanglah sampah pada tempatnya, tetapi kita tidak dua arah. Intinya peraturan satu arah, kalau keyakinan itu dua arah, kesepakatan. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi masuk dalam manajer, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu ada tahapan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Ketika anak yang dilakukan kemarin, yang saya sampaikan kasus yang kemarin itu, yang si Hendra itu sudah kita lakukan, kita memvalidasi tindakan yang salah bersama-sama dengan anak tersebut, dan juga menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati terhadap peraturan, terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru, murid, dan warga sekolah. Apakah itu tindakannya benar atau tidak? Kalau tidak, bagaimana? Apa tindakan lanjut dari anak tersebut? Dia akan mengajukan apa yang dia lakukan. Dan selanjutnya menstabilkan identitas. Ketika anak tersebut melakukan sesuatu yang tidak positif, pasti dia akan merasa saya ini. Jadi itulah gunanya untuk menstabilkan identitas. Semua kita manusia adalah sama. Semua manusia bisa membuat kesalahan. Tetapi sebagai manusia kita bisa memperbaiki sesuatu yang salah itu menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Dan kita tanya kepada anaknya bagaimana tindak lanjut seharusnya agar sesuai dengan keyakinan kelas. Lanjut Bu. Lanjut. Penyabaran, pemahaman kepada rekan-rekan guru
di SDN Lugu, Kecamatan Galeriam, Kabupaten Sukamara. Materinya hanya sampai di situ saja. Bagi Bapak Ibu, sampai sesi ini kalau mau ditanyakan silakan. Sesi diskusi, kita masuk sesi diskusi saja Bapak Ibu ya. Untuk sesi diskusi dari pemaparan tadi mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami. Pada kesempatan ini satu hal yang mau kami tanyakan, yaitu apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri yang sudah bertanya tentang apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Perbedaannya kalau peraturan itu sering sudah kita laksanakan, ya Bapak seperti masuk tepat waktu. Dan juga kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama antara guru dan murid dengan warga sekolah. Kalau peraturan tadi dibentuk hanya satu arah saja yang dibuat oleh sekolah, tidak melewati kesepakatan. Dan keyakinan kelas itu memiliki nilai yang abstrak, tidak kelihatan. Kenapa dia dibilang tidak kelihatan? Semua kita memiliki agama. Semua percaya kepada kepercayaannya masing-masing. Itu sesuatu yang tidak kelihatan. Begitu juga keyakinan kelas. Ketika kita yakin, seperti misalnya saya yakin bisa masuk tepat waktu berdasarkan kesepakatan yang sudah dilakukan antara warga sekolah tadi. Seperti itu, Putri. Bagaimana Putri? Baiklah, ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebuah hal yang ingin saya tanyakan Bu. Jadi Ibu menyampaikan di situ ada pemahaman tentang lima kontrol. Guna manajerial, hukuman dan sebagainya. Nah, menurut Ibu dari kelima kontrol itu mana yang paling tepat, yang paling mudah diterapkan di sekolah? Ini bisa Terima kasih untuk Pak Tidak Setiawan sudah bertanya tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu memang selalu sering kita lakukan sebagai orang yang dewasa, karena kita sebagai manusia sering mengontrol orang, tetapi kenyataannya kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Dari kelima posisi kontrol ini yang paling bagus menurut saya Bapak Ibu ya, itu posisi sebagai manajer, di mana kita sebagai manajer ini membimbing anak-anak kita dalam melakukan hal-hal yang mandiri yang baik. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, di situ ada restitusi, menstabilkan menstabilkan suasana anak tersebut atau rasa percaya diri anak ketika dia berbuat kesalahan, untuk menstabilkan kata-katanya seperti ini. Semua manusia itu memang bisa melakukan kesalahan, tetapi melewati kesalahan tersebut kita memperbaiki diri. Dan
dilakukan lagi, diajukan lagi pertanyaan, menurut kamu misalnya namanya, menurut kamu Rahma, apa yang harus kamu lakukan agar sesuai dengan keyakinan kelas? Karena di situ adalah proses menstabilkan anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kalau dia akan merasa, kalau masuk dalam suatu kasus dia merasa gagal, saya ini orang yang gagal. Tetapi melewati kasus tersebut kita menstabilkan melalui manajer ini, Pak. Itu saja, Pak. Ada lagi? Ada, Bu? Tidak, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan. Di sini kita melihat 5 posisi kontrol. Menurut pertanyaan kami adalah, apakah kelima posisi kontrol ini bisa diberlakukan di suatu sekolah? Nah, atau hanya salah satu saja yang perlu kita lakukan? Karena di sini ada 5. Apakah memungkinkan kelima-lima ini bisa diterapkan atau tidak perlu dilakukan? Ada yang tidak perlu dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah bertanya tentang 5 posisi kontrol guru. Apakah kelima-lima posisi ini ada yang tidak boleh kita lakukan atau semua bisa kita pakai? Ini juga menjadi pertanyaan kami kemarin. Kemarin waktu elaborasi pemahaman disampaikan setelah kalau bisa itu melewati manajer dulu, karena dari semua posisi ini menurut saya ini yang terbaik. Ketika manajer itu sudah kita lakukan, itu bisa turun dari pemantau, dari manajer ke mantau, lalu turun lagi teman, turun lagi seperti itu. Tetapi semua ini berdasarkan kesepakatan kelas atau keyakinan tadi, Pak. Hanya itu saja, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu? Nah, ini sebelum ke penutup, contoh budaya positif yang saya terapkan di sekolah kita. Menyambut murid sebelum murid datang. Intinya perhatian. Nah, begini juga, saya mau tanya dulu kembali ke posisi kontrol tadi. Saya jawaban sampai itu saya belum begitu puas. Terima kasih ya atas waktu. Coba kalau saya dari manajer, memantau, teman, ya. Kaitan dengan pertanyaan Pak Dokter tadi, apakah kelima ini bisa kita terapkan di pendidikan kita? Tadi jawaban Ibu kan kita harus dari, artinya posisi kontrol yang ada itu tidak serta-merta kita jalankan. Artinya dia harus dari manajer, baru pemantau, turun sampai ke penghubung, begitu ya. Kira-kira. Nah, tolong Ibu untuk jelaskan ke saya dengan teman-teman, ya. Oke, manajer tadi kita sudah paham. Bagaimana kira-kira kita menerapkan dari pemantau, teman sampai ke penghubung itu? Kira-kira seperti apa? Coba jelaskan ke kami. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaannya. Itu juga yang menjadi pertanyaan kami kemarin kepada pemateri. Apa yang disampaikan beliau seperti ini. Kita melakukan proses dulu di manajer. Memang kadang manusia itu sama. Memang manusia itu sama, tetapi kebutuhannya yang berbeda.
untuk mencapai kebutuhan tadi hanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa ataupun manusia untuk mencapai kebutuhan dasar manusia tadi yang 5. Nah, ketika manajer itu sudah kita lakukan dari hal yang baik, semuanya memang ada kasus seperti itu. Nah, disampaikan oleh beliau, ketika tidak bisa, kita turun ke pemantau. Cara pemantau itu dia melewati aturan, Pak. Kalau pemantau, jadi benar-benar melewati peraturan. Nah, setelah peraturan tidak bisa, turun lagi menjadi teman lagi. Ya saya paham Bu, maksudnya contoh konkretnya ya, macam misalnya dari manajer tadi kita pemantau ya. Ya kira-kira pemantau itu contoh konkretnya seperti apa? Iya. Tindakan dari pemantau ya Pak. Nah, contohnya seperti ini. Kita sering ketemu anak kita. Kita misalnya peraturan sekolah ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Langsung ke keyakinan saja. Waktu misal anak itu melakukan kesalahan, langsung kita tanya, apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita, seperti itu. Dan sekolah itu pasti ada juga peraturan sekolahnya sesuai tidak seperti memakai baju tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan keyakinan yang ada. Kita mengontrol anak tersebut melewati peraturan sehingga validasi tindakannya tadi salah dia tahu, tetapi prosesnya tidak sama dengan manajer. Kalau dia turun dari manajer berarti anaknya lebih parah. Kalau turun lagi dari pemantau, turun sampai hubungan berarti anak tersebut parah Pak. Itu. Bagaimana Kak Reni? Cukup atau belum? Ini memang penasaran Pak. Dari 5 posisi kontrol ini, Bu coba buka Bu. Ada nggak pemantau di situ Bu? Ini ada hukuman konsekuensi restitusi. Ada coba buka. Nah ini coba ada hukuman itu Ini hukuman Pak. Hormat pada veteran selama 1 jam. Kalau hukuman itu kita memberi bersifat bersifat fisik Pak. Lari keliling lapangan itu hukuman. Tetapi kalau bukan hukuman, kalau restitusi itu atau manajer itu tidak seperti itu. Misalnya dengan bentuk hukuman ketika anak itu melanggar kesepakatan atau peraturan yang sudah dilakukan. Nah, misal dia telat atau tidak memakai baju sesuai dengan yang sudah ditetapkan di sekolah. Langsung ditanya kalau restitusi. Nah, hari ini kamu memakai baju apa? Kok tidak sama dengan teman yang lain? Dia menyampaikan kenapa dia memakai baju tidak sama. Terus setelah dia tahu kesalahannya, kita tanya, kamu tahu tentang memakai baju apa? Misalnya jawab tahu Bu. Iya, kalau sudah tahu, kalau hari berikutnya kamu harus bagaimana? Menurutmu? Itu kan menurut anak, bukan menurut kita. Menurutmu kamu harus bagaimana? Iya Bu, saya akan melakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat oleh sekolah. Tidak langsung mesti kita menghukum Pak. Sama juga yang tadi buat rasa bersalah juga seperti itu. Kalau buat rasa bersalah Pak, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan itu, karena sering berulang-ulang kita memberitahu kepada anak itu bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi
tidak menghiraukan. Itu membuat rasa bersalah. Kalau kita dengan nada yang lemah, lemas, lembut, tetapi tajam, sehingga membuat orang terhadap kita itu merasa bersalah, seperti itu Pak. Yang lima tadi, lima itu sudah dijelaskan. Tidak tadi saya sedikit sudah paham. Yang 5 kontrol. 5 posisi kontrol Pak. Kemudian kelima bersama. Jadi yang saya tangkap begini, Bu Dian. Ini menurut saya, yang saya tangkap dari kasusnya tadi, contoh kasus tadi yang ditampilkan dari beberapa kalau ditampilkan dari musim kasus tadi, contoh kasus tadi. Nah ini ya, artinya ini contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut dekat, ya toh? Sekarang kembali ke tadi posisi kedua, posisi kontrol. Coba. Nah, langkah yang pertama yaitu harus dari manajer. Jadi dari manajer, artinya dari manajer itu ya kita sepertinya ya kita solusi mengarahkan seperti itu. Lalu apa yang kita bimbing tadi kita pantau, kan begitu? Kita pantau apakah sesuai atau tidak. Lalu setelah itu ini cara kita. Bagaimana cara kita supaya dia bisa mengikuti, mungkin kita jadikan teman. Nah, itu tergantung strategi aja. Dari teman itu, jadi mungkin pendekatan kita atau bagaimana cara kita lah berteman dengan mereka sehingga memberikan hal positif, sehingga anak itu bisa mengikuti. Nah setelah itu baru turun lagi kan pembuat merasa bersalah. Artinya begini, saya tanya. Setelah kita berikan semua buat, tapi ya masih saja. Lalu seperti kata-kata motivasi tadi yang ibu sampaikan tadi, kalau sudah berapa kali dan memberikan gitu. Nah sampai kepada titik yang terakhir, yaitu memberikan hukuman. Jadi seperti itu saya pikir semuanya ini sudah kita laksanakan. Semuanya ini sudah kita laksanakan di sini. Hanya ini bentuk penegasan saja. Bentuk penegasan bahwa memang yang sudah dilaksanakan itu. Jadi begini, kalau memang di dalam ilmunya seperti ini yang harus kita ikuti. Itu kira-kira pemahaman saya Bu, seperti itu. Kalau salah mohon bisa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Reni. Luar biasa. Ya Pak, benar. Apa yang disampaikan Bapak itu 5 posisi kontrol tadi kita harus melewati manajer dulu Pak, sebagai seorang guru yang berpihak kepada murid. Tetapi ketika manajer itu tidak mempan, kita turun ke pemantau. Ketika pemantau tidak mempan, ya turun. Tapi tidak mungkin sampai ke sana. Selaku anak-anak yang berbudaya positif itu mereka akan bertanggung jawab dan memiliki karakter karena melewati keyakinan kelas yang dibentuk melewati kesepakatan antara guru dan murid dan warga sekolah tadi, sehingga setiap warga sekolah itu memiliki tanggung jawab. Jadi hal yang positif akan keluar dari diri kita masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Kalau hadir, Mungkin ini terakhir dari saya. Ini kita bahas tentang kelima posisi kontrol guru. Di sini ada hukuman, ada dosa sekolah, bagi teman, pemantau dan belajar agama manajer ini. Ya kita semua guru ya, saya maksudnya. Jadi di sini ini langsung ke yang terakhir ini, ke masalah penghukuman ini. Kan di dalam sekolah itu mungkin ada banyak murid yang boleh dikatakan apa ya, kasar ya, kasar.
Namun di sini ada juga yang di dalam kita mendidiknya itu ada yang tidak terlalu sulit, tetapi ada yang kadang-kadang membuat kita kasarnya dia terus bengkel. Sudah berkali-kali, sudah ramah-ramah, nah terus saya ulang misalnya. Nah bagaimana penghukumannya, ada tingkatannya, kan ada yang ringannya, yang beratnya. Yang pertama kita lakukan masih tidak bisa sesuai apa yang kita harapkan. Nah terus diulang, nah diulang lagi. Jadi solusinya untuk kita mendidiknya ini, apakah penghukumannya sama? Ya, sama anunya, apa hukumannya? Kan ini sudah berkali-kali ini, tetap berulang. Dan anaknya misalnya orang-orang, tapi di sini nggak ada, cuma baik-baik. Ini anggap contoh ya. Ini bagaimana solusinya? Apakah ini tetap bisa kita lakukan? Saya mohon Bu Ina bisa menjelaskan cara solusinya ini. Ini berkali-kali. Terima kasih Pak Hadim atas pertanyaannya. Yang disampaikan kasus oleh Pak Hadim tadi, anak tadi sering diberi hukuman, tetapi selalu melakukan suatu hal kesalahan berulang-ulang. Contohnya misalnya tidak memasukkan baju yang berpakaian. Tetapi hari ini tidak pakai baju, tapi sudah dikasih mungkin hukumannya menyapu, menyapu selasan atau mengambil sampah. Pokoknya setiap hari berulang-ulang. Nah, oleh sebab itu Pak, di posisi kontrol ini kita harus melewati manajer dulu. Kalau langsung penghukuman, karena penghukuman itu bersifat satu arah dan tidak berencana Pak, tidak menyangkut kesepakatan, tidak menyangkut dua manusia itu. Ketika ada kesepakatan, itu akan ada tanggung jawab dari anak tersebut dengan gurunya. Kalau hanya satu arah dan tidak berencana, itu kurang tepat untuk kita sebagai seorang guru untuk melakukan hal tersebut. Jadi apapun kasusnya nanti kita boleh bersama-sama melaksanakan melewati kontrol. Guru adalah manajer, di mana kita sebagai seorang manajer di sini menuntun membimbing anak dalam agar bisa bertanggung jawab dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan yang sudah disepakati, dan dia juga akan memiliki karakter, memiliki rasa tanggung jawab di sini intinya. Itu saja Pak. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi diskusi kita saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, ada lagi Pak? Saya tambahkan dulu. Ya, silakan ada tambahan dari Pak Reni. Terima kasih, saya yang kedua kalinya direkam ya, supaya kalau mau di sana bisa. Pertanyaan Pak Hadim tadi saya kira kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas kan, itu kalau kita kaitkan dengan keyakinan kelas, ya keyakinan kelas yang kita buat tadi, ya itu kan berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid yang ada di dalam kelas itu. Jadi itu kaitannya dengan itu. Nah, kalau sudah kaitan dengan keyakinan kelas, saya pikir segala sesuatu yang kita buat kan melalui kesepakatan. Nah, ini kan antara guru dengan murid. Nah, sehingga jika itu terjadi berulang-ulang, misalnya seperti pertanyaan Pak Haji, ya kita juga bisa mungkin semacam strategi atau apa yang kita sepakati tadi, karena kita sudah sepakat mungkin juga ada bukti karena sudah melalui kesepakatan tadi. Kalau seandainya terus berulang-ulang
berulang-ulang ya, seperti yang disampaikan beliau. Seandainya kasus ini terus terjadi, sudah berulang-ulang, sudah kita memberikan nasihat, katakan sudah kita manajeri, lalu kita turun, kita pantau memang seperti itu. Lalu strategi kita bagaimana pendekatan kita sebagai teman atau sebagai apa, tetap saja akhirnya ujung-ujungnya hukuman. Apa gimana sih? Setelah kita jatuhkan hukuman, kalau itu terus-menerus terjadi, artinya anak itu tidak jarang-jarang, kan begitu. Nah, itu salah satunya itu bisa kita strateginya itu, kalau menurut saya kita kembali ke keyakinan kelas, bahwa di situ di keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara guru dengan murid. Bagaimana sih kalau seandainya kamu terus-menerus melakukan kesalahan yang berulang-ulang? Pasti akan ada konsekuensi ya. Siswa itu terima karena memang sudah melalui kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu bagi saya perlu ya, seperti yang sudah saya lakukan juga. Contoh, ini saya sampaikan di sini. Salah satunya yaitu kalau siswa itu keluar masuk, dia keluar ingin masuk harus ketok. Kalau tidak ketok, tidak boleh masuk. Lalu saya masuk kelas, begitu saya muncul di depan pintu itu sudah, dan semua harus berdiri memberikan salam dan jangan duduk sebelum guru persilakan. Setelah itu, oke, ada yang memimpin sembahyang. Setelah itu silakan arahan dari guru. Seperti itu yang saya lakukan. Lalu ada hukuman yang memang kami terapkan di dalam kelas, yang itu adalah kesepakatan kami sendiri. Sehingga kalau dia buat berulang-ulang ya ada konsekuensi. Dan dari situ anak-anak itu yang awalnya memang mereka kelihatan nakal berulang-ulang dan akhirnya bisa ditangkap. Sekarang sudah berkurang kelas dalam program ini. Jadi itu, terima kasih. Masukkan aja. Tepuk tangan lagi Bapak Ayam. Terima kasih Pak atas penguatannya. Apa yang disampaikan Bapak itu memang benar dan saya juga melihat dan juga menjadi referensi saya. Dan semoga nanti kita semua sebagai guru di posisi kontrol, kita dapat bekerja sama untuk meningkatkan budaya positif, baik itu antar murid, antar guru, antar teman di dalam sekolah kita, SD Negeri Luwu, bahkan teman-teman yang hadir dari TK dan PAUD juga boleh melaksanakan di sekolahnya masing-masing. Karena budaya positif itu menjadi karakter kita. Kita sebagai guru juga harus memiliki hal tersebut. Bagaimana anak kita berkarakter kalau kita tidak berkarakter? Mungkin penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita hanya sampai di sini saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami serahkan kepada bawahannya. Apabila ada hal yang belum lengkap atau ada yang belum tertentu oleh kita, bagaimana penyebaran pemahaman terhadap